Kondisi wanita korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat ini sangat memprihatinkan. Korban terus menjalani perawatan intensif. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan oleh pacarnya selama 3 tahun. Kondisinya sangat mengenaskan. Wajah dan kepala korban terluka parah akibat disiksa pelaku. Korban sudah bisa berkomunikasi, namun kondisinya masih lemah. Dan hingga saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan bagi korban penyekapan dan penganiayaan. Saat ini korban yang berinisial YTT dalam kondisi berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTT masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban yang masih berusia 29 tahun tersebut masih dalam pemantauan khusus. RSHS Bandung pun membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan terhadap korban. Medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih, dan juga yang pasti RSHS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien tersebut. Pak, secara medis sendiri itu luka-lukanya akibat apa aja sih Pak? Saya mungkin nanti karena memang itu di bagian dokter penanggung jawab pasien, mungkin nanti akan lebih lanjut kita kasih tahu. Berarti udah berapa kali dioperasi Pak? Belum dioperasi, ya. pemulihan. Saat ini korban belum dalam tahap operasi dikarenakan masih dalam proses pemulihan terlebih dahulu. Seperti diketahui, korban YTT disekap dan dianiaya oleh pacarnya selama 3 tahun di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pelaku penyekapan wanita di Bandung masih buron. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan menggelar sayembara 250 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan kekasihnya di Bandung hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat akan memberikan hadiah. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Deddy Mulyadi meminta polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar dapat memberikan rasa aman bagi warga Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Atalia Praratia menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga angkat tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting dan badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung
ini nampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya, termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan, saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Baik pemirsa, kami menerima naskah berita terkait dengan rekaman suara korban yang disampaikan dan ini sudah tersebar di media sosial. Saya bacakan untuk Anda. Mata saya luka, sudah tak bisa melihat. Telinga luka, kepala luka, hingga kaki saya luka. Tubuh saya luka sangat parah. Dan meskipun saya dalam keadaan kepala darah semua, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimanapun saya juga ingin pulang dalam keadaan apapun juga. Sekalipun dalam keadaan amit-amit, dalam keadaan mati. Setidaknya orang tua harus melihat mayat aku kayak gimana. 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu, sama dia disiksa lagi. Jadi saya kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama, mata dulu yang dihukum. Terus ini telinga, ya. Terus kaki juga sama bedok, ya. Terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya itu juga ya kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak kejadian gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngetas lah. Aku dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu. Sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Ya, semoga kesembuhan diberikan kepada korban dan pelaku semoga saja bisa segera tertangkap. Sementara itu pemirsa, seorang warga panik saat wajah pelaku penyekapan dan penyiksaan tersebar di media sosial. Pasalnya dirinya memiliki paras yang mirip dengan pelaku. Klarifikasi
yang disampaikan seorang warga terkait wajahnya yang mirip dengan wajah pelaku. Kita bisa lihat ya, wajah mirip Taufik. Warga ini pun akhirnya panik. Ya, pelaku penyekapan dan penganiayaan YTT di Rancaikek, Bandung hingga saat ini masih dicari. Dan seorang warga ini sempat menceritakan pengalamannya saat dia ditegur seorang bapak di minimarket, di mana bapak tersebut menuduh dia adalah sosok yang mirip dengan pelaku yang tersebar di media sosial. Akan tetapi warga ini menegaskan dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa dengan pakaian yang berganti. 15 Juni 2026. Ke ini AA dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa pemerintah hari ini jangan tuli. Oh, dari Gibran tadi pemeri AA Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini terus buka. Oh oke, artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. 22 Juni 2026, pernyataan berbeda. Menuju hari H saya sebagai koordinator aksi, tentu banyak orang yang ingin suap saya segala macam, tentu saya menolak. Gini kawan-kawan, jadi gini langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain belak-belakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres yang saat itu bertemu saat pasca aksi massa pada 15 Juni kemarin. Momen pengakuan terekam jelas dalam sebuah video yang viral di media sosial dan direspon oleh netizen, di mana kita lihat sosoknya didesak rekan-rekannya. Akhirnya Abdi mengaku ia menerima uang dan berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar dan ia sempat menolak. Tapi akhirnya terima juga dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga juga kepada pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan, jadi gini kawan-kawan, langsung. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior, alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk kalian coba. Nah itu cash bukannya sama Raffi dan Mubarak.
Ya, kalau kita ingat sebelumnya polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini adalah momen pada 15 Juni lalu, Wapres Gibran di Istana Wapres menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa ini pasca unjuk rasa. Saya ulangi sekali lagi, 15 Juni 2026. Di pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang disampaikan pertama kali adalah pemerintah harus jangan tuli. Mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka. Artinya Mas Wapres Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan akan memberitahukan. Tersebarnya video yang memperlihatkan kericuhan di kampus UBK, diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Ya, ini adalah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK tadi. Buntut dari kejadian ini di akun Instagram resmi BEM FH UBK, mahasiswa menuntut kejelasan dan ini juga sudah dijawab oleh rektor setempat ya. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan dan membentuk badan investigasi independen. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat tadi sudah mengkonfirmasi ya di Sindo sore bersama rekan kami David Silahoik, dan salah satu yang diungkapkan adalah mereka menghargai kebebasan berpendapat, akan tetapi tanggung jawab itu harus dilakukan atau dimiliki masing-masing pribadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor UBK Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahayu bersama Civitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Pihak universitas akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludin. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan
generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan fenomena yang terjadi di UBK oleh oknum mahasiswa terima dana merupakan manuver murahan. Menurutnya ini menunjukkan adanya potensi yang menunggangi di setiap gerakan mahasiswa. Ya, ini kan menunjukkan bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi. Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang nggak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa. Nah, kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan, nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya. Tapi kalau inisiatif anak buah saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh polisi sekitar 20 juta lebih, ya 20-30 juta untuk kemudian belok arahnya demonya bertemu dengan Wapres secara langsung gitu. Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak mungkin dari bawah gitu, tapi dari atas. Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kehadiran IKA BEM Nusantara di Istana Wapres. Wapres mengajak alumni mahasiswa bergandengan tangan bangun bangsa, bangun negara. Ya, Wapres temui Ikatan Alumni BEM Nusantara, mengajak kalangan alumni mahasiswa bergandengan tangan membangun negeri. Ajakan disampaikan saat menerima jajaran pengurus besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa IKA BEM Nusantara di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin kemarin. Seperti yang kita saksikan, Wapres Gibran memandang alumni mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat pembangunan dan menjembatani aspirasi warga. Diharapkan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami dan alhamdulillah Mas Wapres bisa menerima semua masukan dan atau apa yang kami sampaikan itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan sangat-sangat luar biasa. Siang yang berbahagia ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wakil Presiden telah mendengar aspirasi dari kami, Pengurus Besar Ikatan Alumni BEM Nusantara, dan tentunya komitmen kami dalam mengawal Astacita Prabowo Gibran. Ya, sebelumnya kalau kita ingat-ingat pemirsa, beberapa hari yang lalu ya, Wapres RI Gibran juga mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis serta koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa yang ikut serta pun mengaku sangat senang dengan tugas bersama Wakil Presiden. Habis bertemu juga dengan Mas Wapres sebenarnya pengalamannya cukup berharga juga, ekspresinya juga sangat berharga untuk mendapatkan. Sejujurnya kemarin saya sudah jadi tidak mengikuti arus tapi memang ada kebutuhan besar itu. Terutama pasti bersyukur hidup juga pastinya ya, tapi lebih ke semangat dan mungkin juga excited untuk mengikuti Pak Wapres dan juga teman-teman di sini untuk belajar lebih banyak. Agak nggak nyangka sebenarnya, sebetulnya saya nggak nyangka sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kehadiran IKA BEM Nusantara di Istana Wapres. Wapres ajak alumni mahasiswa bergandengan tangan, mari kita membangun bangsa dan negara. Wakil Presiden Republik Indonesia, seperti yang kita saksikan ini, mengajak kalangan alumni mahasiswa untuk bergandengan tangan membangun negeri. Ajakan itu disampaikan saat menerima jajaran pengurus besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa IKA BEM Nusantara di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin kemarin. Wapres Gibran memandang alumni mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat pembangunan dan menjembatani aspirasi warga.
Lalu sebelumnya, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka juga sempat mengajak perwakilan mahasiswa-mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo dan wilayah Papua sebagai bagian upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis serta Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa yang ikut serta pun mengaku sangat senang dengan tugas-tugas ini. Pada aksi mahasiswa 15 Juni kemarin, Wapres Gibran pun menerima perwakilan mahasiswa termasuk Ketua BMF HUBK Muhammad Abdi Maludin. Ya, inilah dia momen pada saat itu. Abdi dan para perwakilan mahasiswa UBK diterima Wapres Gibran di Istana Wapres usai menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan 15 Juni lalu. Di pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, menarik nih pemirsa, terkait kegiatan Wapres Gibran yang belakangan kerap menyapa mahasiswa. Kita segera sapa narasumber kita untuk mengulik hal tersebut, pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Muhammad Saifullah. Dan kami juga telah mengundang perwakilan pihak Set Wapres, namun hingga saat ini belum ada respon yang kami terima. Saya sapa terlebih dahulu Pak Saifullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Yudi. Baik, Pak Saiful. Ini tuh sesuatu yang sering terjadi atau termasuk jarang Pak, seorang Wapres menunjukkan kepada publik bahwa saya memiliki kedekatan dengan para mahasiswa? Sebenarnya ini satu hal yang biasa ya. Biasa ya? Saya pikir dalam konteks komunikasi politik di Indonesia hal ini satu hal yang biasa. Tapi bukan persoalan tentang kedekatan siapa dengan siapa. Tapi persoalan tentang bagaimana sebuah gimmick politik itu dikomunikasikan gitu. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah gimmick gitu ya. Melihat pertama misalnya Wapres Pak Gibran ini ketemu mahasiswa ketika konteksnya tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Gibran, Pak Prabowo Gibran ini meningkat. Kemudian maka konteks yang relate-nya adalah ya Wapres harus ketemu mahasiswa. Cuma persoalannya yang dipertemukan ini mahasiswa yang mana? Itu aja sih. Nah itu ketika dia menunjukkan bahwa beliau akhirnya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah ini apakah mewakili yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut Pak? Apakah ini sudah cukup untuk mewakili hal itu? Saya pikir semua orang bisa melihat ya. Saya hanya melihat komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Wapres ini adalah satu bentuk komunikasi politik yang aksi-reaksi gitu. Aksi-reaksi? Jadi paradigmanya masih aksi-reaksi. Jadi dia bereaksi atas aksi yang sudah muncul. Sebenarnya yang baik komunikasi politik itu dalam paradigma divergen. Divergen artinya adalah melayani dan juga menampung aspirasi siapa yang menyampaikan, bukan simbol atau representasinya. Kenapa? Karena representasi ini bisa dipertanyakan gitu. Kayak sekarang Pak Gibran ini ketemu dengan perwakilan BEM pengunjuk rasa, tapi ternyata kemudian ditolak, resisten. Kemudian dia ketemu dengan Ikatan Alumni BEM Nusantara, itu pasti menjadi resistensi dan juga akan dipertanyakan. Karena sejauh ini tidak pernah ada itu Ikatan Alumni BEM Nusantara, Ikatan Alumni BEM, bahkan nama BEM pun atau nama Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap universitas itu berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, ada yang menggunakan Presiden, ada yang menggunakan BEM. Jadi ini BEM yang mana nanti akan jadi sebuah pertanyaan. Jadi saya pikir ini satu langkah komunikasi politik yang ya gimmick ya. Saya melihatnya ini sebuah gimmick saja. Kalau kita melihat dari pola formatnya ya Pak Saiful ya, ini kan misalnya saya berbincang seperti ini dengan Anda, tujuannya adalah ingin mendapat informasi dari Anda, kan itu ya target tujuannya begitu ya. Ketika saya sebagai seorang pejabat publik bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, alumni yang berkaitan dengan mahasiswa, nah ujungnya, tujuannya ini apa sebenarnya yang ingin dicapai Pak? Seharusnya kan sederhana ya, ketemu dengan mahasiswa yang mewakili aspirasinya, itu paling tidak bisa menjawab apa yang diperjuangkan. Misalnya, yang diperjuangkan mahasiswa saat ini kan adalah pertama evaluasi kebijakan fiskal dan APBN. Evaluasi tentang program-program yang memboroskan anggaran. Kalau perlu di stop. Nah ini dijawab.
dijawab. Kemudian stabilitas harga, pemulihan ekonomi politik, pemberantasan pejabat inkompeten, supremasi sipil. Jadi ketemu itu yang dijawab. Tapi kan sepanjang ini tidak ada jawaban atas tuntutan-tuntutan dari mahasiswa itu sendiri. Toh yang lucunya lagi, ketika mahasiswa yang sudah ketemu Gibran, one press conference, tidak ada satupun hal substansi itu dikatakan. Lalu dilanjutkan oleh Wapres Gibran, kalau gitu ayo kita keliling. Gitu. Keliling bukan untuk menjawab, tapi keliling untuk mempertahankan alasan bahwasannya MBG ini harus terus berlangsung, bahwasannya pemerintah tetap bekerja dengan baik gitu. Dan lagi-lagi itu ya saya pikir semacam lip sync lah dalam komunikasi politiknya gitu. Padahal yang dituntut MBG stop, MBG dievaluasi, pejabat inkompeten dihilangkan atau kalau dipecat-pecatin, kan nggak ada. Tidak pernah Pak Gibran ini menjawab hal tersebut. Jadi sangat simbolik, sangat cuma lip sync saja dalam komunikasi politik. Tidak cukupkah Pak Saiful untuk mencapai yang diharapkan pengunjuk rasa tadi yang disampaikan program-program dievaluasi begitu ya? Tidak cukuppah untuk mewujudkan itu dengan ya udah saya undang Anda yang mewakili yang bersuara tentang itu untuk bertemu dengan saya? Apakah itu tidak cukup Pak untuk menjembatani menuju harapan tadi? Ya persoalannya kan ketika mereka bertemu dengan mahasiswa itu sendiri yang habis ketemu disuruh ngomong kepada publik gitu loh. Dan ya tidak ada satupun pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dikemukakan oleh mahasiswa yang aslinya, aspirasi mahasiswa yang aslinya itu terjawab dalam pertemuan tersebut gitu. Jadi bukan masalah cukup tidak cukup, tapi persoalan komunikasi yang simbolik saja gitu. Yang emang ingin ditonjolkan. Seperti Pak Yudi bilang, bahwasannya ya Gibran ingin menunjukkan dia dekat dengan mahasiswa, dia terbuka dengan mahasiswa, tapi substansinya nggak cukup diterima. Baik, Pak Saifullah dan juga pemirsa, kita simak dulu ya. Ini testimoni dari para mahasiswa yang diajak berdialog dengan Wapres Gibran. Berikut ini kita simak terlebih dahulu. Diharapkan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami. Dan alhamdulillah Mas Wapres bisa menerima semua masukan dan atau apa yang kami sampaikan itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan sangat-sangat luar biasa. Siang yang berbahagia ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wakil Presiden telah mendengar aspirasi dari kami, Pengurus Besar Ikatan Alumni BEM Nusantara, dan tentunya komitmen kami dalam mengawal Astacita Prabowo Gibran. Habis juga dengan Mas Wapres sebenarnya pengalamannya cukup berharga juga, experience yang sudah sangat berharga untuk sejujurnya kemarin saya sudah jadi tidak mengikuti aksi tapi memang lagi kebutuhan besar itu terutama pasti bersyukur hidup juga pastinya ya, tapi lebih ke semangat dan mungkin juga excited untuk mengikuti Pak Wapres dan juga teman-teman di sini untuk belajar lebih banyak. Agak nggak nyangka sebenarnya, sebetulnya saya nggak nyangka sekali. Mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa. Pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus buka. Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. Kenapa mediasinya bersedia dilakukan secara tertutup? Baik, kita lanjut ke dialog kita. Pak Saifullah, tadi kalau saya simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Wapres sangat terbuka, menerima kritik, menerima masukan, kemudian mau mendengarkan. Hal itu tergambarkan dari pernyataan mahasiswa dan alumni tadi yang bertemu dengan Wapres. Bukankah hal itu hal yang baik, Pak Saifullah?
Iya, sekali lagi saya dengan sangat menyesal harus mengatakan yang baru saja terjadi antara Pak Wapres Gibran dengan mahasiswa itu bukan dialog politik rasanya, seperti meet and greet jadinya, gitu loh. Bagaimana mahasiswa bisa ketemu dengan Wapres, hal yang jarang. Jadi seperti ya ketemu seleb aja gitu. Substansi dari persoalan yang saat ini mengemuka tidak pernah ada dibahas. Kalau cuman menerima kritik kemudian akan memperjuangkan kepada pimpinannya, itu kan hal yang sangat normatif ya. Solusinya tidak pernah ada. Misalnya itu tentang MPG tidak pernah ada keluar dari mulut Gibran maupun dari mulut-mulut para mahasiswa yang bertemu dengan Pak Gibran ini. Nah, Pak Saifullah tadi kan disampaikan bahwa Anda merasa yang harus diberikan buktinya adalah apa yang disampaikan itu diwujudkan, begitu ya Pak Saifullah ya. Program prioritasnya apa yang efektif dan tidak efektif begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin bertanya Pak, sebelum ke arah sana. Idealnya seperti apa Pak menyikapi unjuk rasa mahasiswa ini ketika ternyata sudah menerima, ini kan saya sudah menerima nih mahasiswanya nih, tapi kok masih dirasa tidak mewakili. Nah ini idealnya seperti apa Pak? Apakah tokoh-tokoh mahasiswa yang mulai dikenal publik itu yang diajak berbincang, berdialog, atau seperti apa Pak? Pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Wapres Gibran ataupun kepada jajaran pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu. Kita menyadari bahwasannya gerakan mahasiswa ini sudah lama terpolarisasi. Terpolarisasi? Sudah lama terpolarisasi. Jadi jangan menambah ini kemudian menjadi tambah terpolar gitu loh. Siapa yang melakukan aksi unjuk rasa, siapa yang diundang, itu kan menambah kotak-kotak dalam gerakan mahasiswa ini semakin dalam gitu, semakin terpecah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang tidak bisa menerima semua organ atau komponen dari mahasiswa maupun masyarakat, setidaknya apa yang dituntut oleh masyarakat dan mahasiswa itu ditunjukkan. Bahwasannya ada sebuah gerakan kebijakan dari pemerintah itu mau merealisasikan tuntutan dari mahasiswa atau masyarakat ini. Misalnya gitu tentang MBG. Ya ditunjukkan bahwasannya MBG itu bisa dihentikan atau setidaknya ada evaluasi. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat inkompeten yang dituntut untuk dihilangkan, setidaknya itu sudah mulai ada gitu. Dan itu ditunjukkan dengan respon politik yang cukup baik gitu. Saya belum melihat ada rapat-rapat koordinasi antar departemen, kementerian, lembaga, bahkan dengan presiden menyikapi khusus tentang gerakan mahasiswa ini. Belum ada. Justru gimmick komunikasi politik yang kemudian muncul. Bahkan saya melihat bukan hanya Pak Gibran aja yang memainkan gimmick komunikasi politik ya. Teman-teman di DPR juga demikian kan kemarin. Mereka menerima kelompok mahasiswa yang lain. Gitu. Wakil Ketua DPR Sufidasko Ahmad menerima dengan Pak Saan Mustafa, dan itu saya juga ngelihat ya gimmick yang sama karena substansinya sampai saat ini belum ada realisasinya. Apa perlu ditambah lagi Pak pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswanya Pak supaya tepat sasaran siapa aja yang dianggap memang pas mahasiswa yang diterima? Saya pikir tidak harus bertemu ya. Saya pikir tidak harus bertemu. Komunikasi politik yang baik itu sebenarnya kan bisa dijalankan dengan berbagai macam kanal. Demonstrasi sudah, sosial media juga sudah gencar untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan aspirasi mahasiswa. Tinggal ada enggak political will untuk mewujudkan 1, 2 atau setidaknya 3 tuntutan. Contoh stabilitas harga, terus kemudian stabilitas ekonomi. Rakyat menuntut agar rupiah menguat. Ada gerakan nggak gitu loh untuk ini. Ketika itu terjadi, saya pikir ya pertemuan itu hanya sebagai sebuah hal yang formalitas saja. Yang paling penting adalah komunikasi politiknya dilakukan melalui kebijakan. Wah, itu menarik untuk digarisbawahi ya Pak Saifullah, bahwa yang paling penting adalah kebijakan
diwujudkan dengan tindakan. Atau tadi apa? Menjawab kritikan dengan kebijakan yang benar. Begitu ya Pak Saifullah ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Saifullah. Nanti semoga ke depan kita bisa dialog lagi. Kita ada perwakilan dari pemerintah Pak untuk mendiskusikan hal ini. Sehat selalu ya Pak Saifullah. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan itu kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penahanan administrasi yang terkait dengan pendidikan itu penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih ketat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya, keputusan itu jadi kewenangan penuh Kejaksaan. Ya, disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Beliau menegaskan akan ikut proses hukum yang ada hingga di persidangan nanti. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy dan Tifa, Jokowi mengatakan hal itu kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ijazah? Iya, masih di Polda. Setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Libanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Libanon. Iran konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa keamanan Libanon adalah komponen yang tidak bisa lagi ditawar. Lebanon diserang bertubi-tubi oleh Israel. Iran tegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengatakan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon setelah kembali dari pembicaraan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat di Swiss pada hari Senin. Ghalibaf menambahkan pertempuran telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi Iran akan terus menekan hingga tercapai kesepakatan akhir mengenai Lebanon. اقتدار کار رو پیش میبریم و اون
تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاش هم نخواهیم کرد. Selama ini Iran membela Lebanon karena Lebanon merupakan pilar utama dalam strategi pertahanan poros perlawanan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Iran secara konsisten menegaskan kepada dunia internasional bahwa kedaulatan dan keamanan Lebanon adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam perjanjian diplomatik atau gencatan senjata. Putaran pertama KTT di Burgenstock, Swiss yang menjadi wadah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran telah berakhir. Sejumlah hasil kesepakatan mulai dijalankan, termasuk pengelolaan Selat Hormuz diserahkan pada Iran. Sempat diwarnai ketegangan hingga penghentian sesi selama 80 menit. Pembicaraan maraton sesi pertama konferensi tingkat tinggi Danau Lucerne antara Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss akhirnya ditutup. Tidak ada deklarasi bersama dari Amerika dan Iran, namun Pakistan dan Qatar sebagai mediator sepakat menyebut KTT ini menghasilkan kemajuan yang menggembirakan. Sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan sepakat untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir, di antaranya pembentukan unit konflik atau penghentian konflik Lebanon untuk memastikan kepatuhan penghentian operasi militer. Pembentukan 4 kelompok kerja untuk penghentian sanksi, isu nuklir, rekonstruksi dan pembangunan ekonomi serta pemantauan dan implementasi. Selat Hormuz dibuka dan dikelola oleh Iran. Amerika Serikat dan Iran sepakat membangun jalur komunikasi untuk menjaga Selat Hormuz. Amerika Serikat menangguhkan sementara sanksi minyak Iran. Dan Iran mengizinkan inspektur nuklir PBB datang ke Iran. Is number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Usai perundingan di Swiss, delegasi Iran terbang ke Oman. Muscat dan Teheran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Sementara itu, usai menolak kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan ekstrim dan mengancam warga Lebanon. Ben-Gvir menyebut bahwa untuk setiap air mata yang ditumpahkan seorang ibu Israel, 1000 ibu Lebanon harus menangis. יש גורמים בעולם שתוקפים אותי, שאמרתי שעל כל דמעה של אמא ישראלית יזילו 1,000 אמהות לבנוניות דמעות. יש כאלה בישראל שאומרים לי, זה לא נשמע טוב, זה לא נראה טוב. ובכן, אני מעדיף לא להישמע טוב, ושהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, התושבים שלנו יהיו בחיים. ובכן, על כל דמעה של אמא ישראלית, יבכו 1,000 אמהות לבנוניות. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata, Israel malah terus serang Lebanon tanpa henti. IDF peringatkan pasukannya untuk siaga hadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan.
Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS-Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת. לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Di tengah rapuhnya harapan perdamaian di jalur Gaza, tragedi kembali menimpa warga sipil. Seorang siswi Palestina syahid saat dalam perjalanan menuju sekolah. Perjalanan menuju sekolah setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di Gaza. Seorang anak perempuan Palestina bernama Ragat Ausur dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel di kawasan Al-Rimal sebelah barat kota Gaza. Sejumlah kendaraan hancur akibat ledakan. Sementara warga berkerumun di sekitar area serangan dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Keluarga dan kerabat Ragat berkumpul di luar kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti lokasi ketika para anggota keluarga meratapi kepergian gadis yang masih sekolah tersebut. Menurut keterangan sang ibu, Ragat sedang dalam perjalanan menuju sekolah ketika 3 rudal menghantam area tempat ia berada. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa putrinya telah kehilangan ayahnya 2 tahun lalu. بريئة ثلاث صواريخ يضربوا ورا بعض في بنتين رايحة على مدرسة كانت مروحة شو صار؟ شو عملت البنت البريئة؟ مروحة من المركز راحة بتحكوا لعبة يتيمة ربيتها 2 سنين راحة
يا ربنا وردتي راحت وردة قلبي والله. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Betapa sulitnya ya, hanya ingin sekolah saja tapi meregang nyawa. Ya, anak-anak Gaza saat ini memang menghadapi perjuangan yang sangat ekstrim setiap hari pemirsa untuk mendapatkan air bersih. Di tengah rusaknya rumah mereka, anak-anak Gaza dipaksa mencari air dengan membawa jerigen dan ini sangat memprihatinkan dan juga sangat menyulitkan. Kita lihat di bawah teriknya matahari dan tingginya suhu di Gaza, anak-anak ini tidak menyerah. Mereka mengejar truk air, mengambil air bersih dari tangki dengan sejumlah wadah yang dibawa. Aduh, merinding ya ngelihatnya ya. Pemandangan yang setiap hari terjadi di Gaza ini seharusnya tidak dialami anak-anak ini karena mereka harus jalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih dan bertahan hidup. Bahkan untuk sekolah mereka harus bertaruh nyawa. UNICEF bahkan melaporkan sekitar 1,1 juta anak Gaza kesulitan untuk mengakses air bersih setiap harinya. Aduh, dan ini di Khan Yunis Gaza. Innalillahi. Seorang anak Palestina berusia 8 tahun syahid dalam serangan drone Israel. Ia meninggal dunia saat sedang mengunjungi kakeknya. Aduh. Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara ke darat, ke udara di jalur Gaza. Dan targetnya selalu saja sipil, targetnya permukiman. Data menyebutkan setidaknya 1 anak terbunuh setiap harinya di Gaza akibat serangan Zionis Israel. Terima kasih kembali di Sindo Prime. Pemerintah resmi menerbitkan 8 stimulus ekonomi di semester 2 tahun ini. Stimulus tersebut fokus terhadap insentif pajak, libur sekolah, transportasi, bantuan pangan hingga impor LPG senilai lebih dari 26 triliun rupiah. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi semester 2 di 2026. Stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah tersebut terbagi ke dalam 3 pilar utama dengan 8 program insentif strategis untuk periode Juli hingga Desember 2026. 8 stimulus strategis ini mulai dari stimulus pajak penulis, insentif transportasi libur sekolah, insentif Nataru, insentif impor LPG dan bahan baku plastik, hingga bantuan pangan. Berikut 8 stimulus ekonomi di semester 2 2026 ini. Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya mencapai 26,34 triliun. Kebijakan paket stimulus ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat tenaga kerjaan, dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik. BPI dan Antara akan melakukan perombakan besar-besaran kawasan Gelora Bung Karno. Nantinya kawasan GBK akan jadi sebagai pusat sport tourism dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. BPI dan Antara akan melakukan perombakan besar-besaran kawasan Gelora Bung Karno usai pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan di kawasan GBK. CEO BPI dan Antara Rosan Roslani mengatakan pihaknya akan melakukan perombakan besar-besaran kawasan GBK tersebut. Rencananya GBK akan dijadikan kawasan pusat sport tourism dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan Antara juga berpeluang merobohkan Hotel Sultan yang selama ini dikelola oleh PT Indo Wildco. Keputusan ini untuk mendukung upaya dan Antara dalam membuat kawasan baru di area GBK. Rosan mengatakan upaya pengembangan pusat-pusat pariwisata merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, pemerintah meyakini sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Ya, rencananya
itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Ya, nanti akan dirubah secara komprehensif untuk tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang. Karena memang itu adalah sport, jadi memang akan GBK ya tetap ada GBK-nya, tapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standar, sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru. Sebelumnya, pemerintahan mulai melaksanakan eksekusi pengosongan ex-Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan aset strategis yang berdasarkan putusan pengadilan merupakan barang milik negara. Ya, ngomong-ngomong soal ekonomi, pemirsa, gelaran Pekan Raya Jakarta dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499 menjadi ajang penting menggulirkan roda perekonomian daerah. Nah, untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan Berliana Mileni langsung di Arena PRJ Kemayoran, Jakarta. Berliana, malam ini seperti apa di sana keseruannya, Berliana? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Bisa saya katakan semakin ramai, semakin malam semakin ramai ini di kawasan Pekan Raya Jakarta pada malam hari ini. Dan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda nih. Malam ini banyak sekali masyarakat, para pengunjung yang datang bersama keluarga, kemudian juga bersama anak-anaknya, datang untuk mengunjungi berbagai booth dan tenan yang ada di Pekan Raya Jakarta. Apa saja yang bisa mereka temukan? Ada dari elektronik, kemudian juga otomotif, ataupun berbagai kuliner-kuliner menarik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Pekan Raya Jakarta ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana nih keseruan aktivitas masyarakat yang ada di Pekan Raya Jakarta hari ini, apa saja kemudian yang mereka beli begitu ya, apa saja yang mereka cari di sini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di Pekan Raya Jakarta pada pagi hari malam hari ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan saya Imam, penggemar iNews TV. Kakaknya Bia. Oke, ini hari ini udah berkunjung ke booth mana aja nih kalau boleh tahu nih? Hari ini kita udah berkunjung ke booth-nya yang jualan makanan minuman, F&B. Terus nggak lupa kita berkunjung ke booth-nya Dinas Lingkungan Hidup. Apalagi sudah ada aturan tentang budaya pilah sampah. Ya, itu kita senang banget ya bahwa DLH bersama stakeholder lainnya dan Plastic Pay mengedukasi agar masyarakat DKI Jakarta mau pilah sampah. Kita sebagai warga Jakarta nggak cuma hadir belanja, tapi kita belajar untuk budaya pilah sampah. Nah, ini salah satunya produk yang kita beli adalah terbuat dari 4 botol plastik ini. Tara! Ini yang dibeli tadi ya berarti ya? Ya, betul, di booth DLH DKI. Nah, ini kalau boleh tahu nih pertama kali ke Pekan Raya Jakarta kah, atau sebetulnya ini apa ya, bisa jadi salah satu pilihan masyarakat yang untuk mengisi waktu liburan? Kalau dari Masnya seperti apa? Yes, kalau menurut kami ya, kami senang banget. Kita tepuk tangan dulu buat DKI Jakarta. Jadi ini yang kelima kali kita datang ke Jakarta Fair. Jakarta Fair. Seru banget, ada banyak insight, belanja-belanjaan seru, promo-promo seru. Tapi ingat, kita harus bijak kelola sampah pasca kita belanja. Poinnya itu. Betul sekali. Berarti setelah ini mau kemana lagi nih? Setelah ini kita mau ngeborong produk-produk yang menjadi prioritas kebutuhan. Bukan karena keinginan ya, tapi kebutuhan. Betul, bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Nah, itu yang harus di-note nih sama masyarakat. Betul. Kak Aiman, see you. Aku kangen. Aku fans banget sama Kak Aiman Wicaksono. Love you. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Semoga happy-happy terus ya. Oke, itu dia pemirsa tadi keseruan. Ya tadi, datang ke Dinas Lingkungan Hidup untuk juga berpartisipasi untuk pilah-pilih sampah. Nah, selain pilah-pilih sampah dan booth-booth lainnya, apa aja yang bisa dikunjungi? Salah satunya adalah booth otomotif yang digelar oleh Sindonius Autotech yang ada di Hall D2 nomor 57. Jadi bagi masyarakat yang tertarik dunia otomotif dan ingin mengulik berbagai informasi mengenai otomotif, ini bisa langsung datang di Hall D2 nomor 57 booth Autotech Sindonius. Sementara kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih. Tapi tadi salamnya buat Mas Aiman ya. Kalau buat Yudi dari Berli mungkin ya. Terima kasih Berli. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa.
Ya, informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian tersebut berlangsung di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pembangunan jalan daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa. Menurut Prabowo, sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih efisien. Pembangunan jalan yang baik akan mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya. Saudara-saudara, kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Prabowo memastikan pemerintah akan terus meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur daerah hingga ke tingkat desa pada tahun-tahun mendatang dan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan IDX Channel. Sebanyak 947 prajurit Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Korps Marinir TNI Angkatan Laut dikukuhkan di Pantai Baruna, Malang Selatan, Jawa Timur. Upacara pembaretan dipimpin langsung Pangkormar Letjen TNI Marinir Endi Supardi. Pemirsa, prosesi penyematan baret ungu menjadi puncak dari rangkaian pendidikan komando Korps Marinir yang telah ditempuh para prajurit remaja selama kurang lebih 2 bulan. Para prajurit petarung terlebih dahulu digembleng melalui 5 tahap pendidikan komando yang meliputi dasar komando, kelautan, hutan gunung, perang gerilya, serta lawan gerilya. Seperti yang kita lihat ini ya, selama belasan hari mereka berjalan kaki dengan membawa perlengkapan tempur lengkap, melewati berbagai medan berat dan juga melakukan pelatihan keras yang luar biasa. Harap jadi prajurit-prajurit yang tangguh, prajurit-prajurit yang tidak cengeng, prajurit-prajurit yang profesional, siap ditempatkan di mana saja, dalam kondisi apapun. Naluri tempurnya betul-betul tumbuh dalam dadanya atau dalam jiwanya. Dengan tetap sebagai ciri khas Korps Marinir adalah prajurit yang humanis.